Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul nabiyul karim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama adalah dua nikmat yang andai dua nikmat ini dimiliki, seolah dia punya dunia dan isinya. Nikmat itu adalah nikmat panjang umur, kesempatan disertai dengan kesehatan. Disempurnakan lagi tentu dengan nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah dengan berkumpul semua nikmat itu, kita dapat bersama-sama pada Jumat yang sangat mulia ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit hadirin orang-orang yang lebih kuat, yang lebih sehat, tapi kok terasa berat melangkahkan kakinya ke dalam Allah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan iman dalam diri. Rasulullah SAW bersumpah, demi iman
Aku berjanji bersumpah orang yang kerap kali pulang pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Sambil beliau bacakan ayat inna wa ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ila akhir ayat. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kepada uswah hasanah kita semua, suri tauladan kita semua, tak lain dan bukan kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarga, sahabat dan semua pengikut. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan beroleh syafaatul uzma yaumul akhir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah ini kembali khatib menyampaikan, mengingatkan, berwasiat pada pribadi khatib khususnya untuk senantiasa mencari bekal terbaik. Apa bekal terbaik itu? Bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa takwa inilah yang menjadi jalan keluar dari setiap problem persoalan hidup. Dengan takwa inilah berbagai rezeki yang arahnya tidak disangka akan datang kepada seseorang. Berkali berpuluh mungkin beratus kali khatib menyampaikan, juga mungkin khatib-khatib lain dalam satu firman Allah dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan diberikan rezeki yang arahnya tidak disangka. Jadi kalau ada persoalan hidup yang belum selesai, sulitnya rezeki yang datang kepada kita, maka pertama yang ditanya sudah seberapa jauh tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, khatib selalu mengawali di awal pergantian tahun Masehi ini untuk menyampaikan khatib di masjid yang sangat mulia ini. Sebegitu banyak, sebahagian kita punya saudara, juga mungkin saudara dalam pengertian berbangsa, menyambut, memperingati pergantian tahun baru Masehi ini dengan berbagai macam. Ada yang hanya sekedar menyaksikan petasan kembang api, ada yang hadir ke Jakarta dan sebagainya. Tapi ada juga rupanya sebahagian saudara kita yang berkumpul di masjid, zikir bersama, melaksanakan ibadah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun nama pergantian tahun itu, yang jelas bahwa pergantian tahun baru kita sebagai muslim adalah pergantian tahun baru Hijriah. Adapun pergantian baru tahun Masehi ini ala kadar kita sebatas menghormati, tak lebih daripada itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebahagian orang terlena dengan gantinya tahun, tapi sebahagian juga ada orang yang berharap, ada juga yang pesimis. Kemarin saja sudah demikian kondisinya, bagaimana ke depan? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya agar selalu berharap akan rahmat dan kasih sayangnya. Tidak boleh putus asa. Hatta misal seseorang itu sudah sakit yang sangat-sangat luar biasa, semua dokter sudah memvonis tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, maka tetap dalam kondisi seperti itu pun seorang hamba harus berharap kepada Allah. Andai terjadi juga hari ini berbagai macam perusahaan mem-PHK karyawannya ratusan. Khatib sendiri dengar langsung salah satu karyawan 2 bulan ke depan besok 300 karyawan di sebuah perusahaan kena PHK, dan seterusnya. Berita-berita tersebut sepertinya di telinga enggak mengenakan kita.
Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuasa. Berkuasa Allah memberikan rezeki walau orang tidak kerja di perusahaan. Berkuasa Allah mendatangkan rezeki walau mungkin sudah tidak punya suami, mungkin sudah tidak ada anak lagi yang ikut membantunya. Wallahu khairur raziqin. Itulah satu ayat yang sering dibaca oleh setiap hari Jumat, bahkan diabadikan di dalam surah Al-Jumu'ah itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang rezeki, maka sebagian orang hanya memahami rezeki itu hal yang bersifat lahiriah. Tidak disadari bahwa rezeki itu bermakna luas. Seorang diberikan kesehatan, suatu rezeki yang luas. Seorang bisa berjalan ke masjid, seorang bisa baca Quran, seorang bisa tahajud. Sungguh ini satu rezeki yang jauh lebih besar daripada sebatas rezeki yang bernilai duniawi belaka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk dan keadaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan yang lalai, dari golongan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyerupai. Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyerupai lupa kepada Allah. Akhirnya Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri saja dia tidak tahu siapa dia, dari mana mau kemana. Boro-boro dia mengingat yang lainnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum, hingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Karenanya sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu berhati-hati dalam bersahabat, perlu berhati-hati dalam memilih teman dekat. Mungkin ada istilah anak-anak muda sekarang, apa guys lah dan sebagainya, ya. Istilah-istilah untuk pertemanan yang dekat-dekat. Setidaknya Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu petunjuk. Hendaknya kau bergaul itu dengan beberapa manusia yang memiliki sifat-sifat yang pertama. Apabila kau lihat wajah dia, kau melihat wajahnya, kau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila engkau bercakap-cakap dengannya, bertambahlah ilmumu tentang Islam, pengetahuanmu bertambah. Dan bila kau melihat tingkah lakunya, kau ingat kepada kehidupan akhirat. Kepada hal-hal yang lain yang tidak memiliki tiga sifat itu, ala kadar sekitar berkenalan, bersahabat, mungkin juga kita perlu menyampaikan, mengingatkan agar kembali ke jalan yang benar, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan apapun bentuknya kegiatan berkumpul di mana, kemanapun yang kita kedepankan untuk adalah bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah, termasuk di dalamnya ingat kepada Allah, juga adalah bersolawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Sebagaimana para Bilal muadzin sering melantunkan ayat ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa suatu majelis, suatu pertemuan, perkumpulan yang di dalamnya tidak dibacakan salawat, maka kelak menjadi penyesalan, seperti sesuatu yang meninggalkan bangkai, dan menjadi penyesalan yang tentu sangat berbahaya dalam penyesalan di akhirat nanti, karena dia tidak akan dapat kembali ke dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita agar kita selalu ingat kepadanya kapan, dimanapun, kondisi apapun, susah, senang, sakit, sehat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
وثنى بملائكة المسبحة الكرسي وأيها بالمؤمنين من عباده فقال تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحسن في وجاه قضية الحاجات إنك على كل شيء قدير ya Allah Tuhan kami ampunkan segala dosa dan kesalahan kami untuk orang tua kami kasihani keduanya sebagaimana keduanya mengasihani kami di waktu kecil mereka yang masih bersama dengan kami barokahkan hidupnya jadikan sisa hidupnya untuk mengabdi ibadah kepada Allah orang tua kami yang sudah kau panggil taman alam kuburnya jadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga jangan kau siksa karena salah dan dosanya sepanjang hayat hidup itu banyak jasa keduanya kepada kami ya Allah ampunkan juga dosa seluruh saudara kami kaum muslimin muslimat mukminin mukminat baik yang masih hidup atau sudah mendahului kami dengan beriman kepada Allah ya Allah Tuhan kami bimbinglah kami senantiasa agar kami senantiasa berada pada jalan di jalan yang lurus as-siratal mustaqim ya Allah Tuhan kami janganlah gemerlap dunia kemewahan itu memalingkan kami dari ingat kepada Engkau ya Allah cukup dunia di tangan kami cukup dunia di halaman kami tapi tetap di hati kami adalah keagungan kebesaran Engkau ya Allah ya Allah Tuhan kami jadikan sisa-sisa hidup kami yang kami tidak tahu akan berpisah akan Kau panggil jadikan terus menerus untuk meningkatkan ibadah kami kepada Allah untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah kabulkan doa kami sempurnakan doa kami Rabbana atina fid dunya hasanah